apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa pemirsa di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, untuk episode kali ini pemirsa kita bakal ngobrol tentang apa sih DBD. Kayaknya musim kemarau seperti ini berkembang biak ya, yang namanya nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Di samping Aziz, sekarang sudah ada ya masyarakat Kota Pekalongan yang tidak dianggap di Pekalongan. Loh, kita kenalan terlebih dahulu. Halo, apa kabar bro? Halo, apa kabar Pak? Kita kenalan dong dengan siapa nih? Dengan Mas Fahri. Bukan. Perindapan. Enggak ya pemirsa ya. Oke, Fahri. Fahri, kan ini kan kita tahu ya kayak musimnya musim kemarau ya, panas gitu. Itu kayaknya nyamuk-nyamuk itu berkembang biak. Kalau di rumah kamu sendiri gimana? Banyak nyamuknya enggak? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Tanya aku dong, rumahnya Mas Aziz gimana? Nah, rumah saya banyak uangnya. Uang dari pemerintah. Enggak bercanda ya pemirsa ya. Tapi alhamdulillah berarti rumah kamu aman ya, dari nyamuk ya. Lu kurang ajar ya rumahku rob ya. Gue tinggal di Batang ya sekarang. Rumah orang tua yang kena rob ya. Oke, Fahri. Kalau mamanya kita berbicara tentang DBD, kamu tahu nggak sih DBD itu apa? DBD itu demam berdarah. Salah dong. Apa Mas? Palang Merah Indonesia. PMI. Gimana sih biasa capek ya hostnya ya, demam berdarah, betul banget ya. Biasanya demam berdarah itu disebabkan karena apa kalau menurut kamu? Nyamuk apa? Biasanya nyamuk Aedes aegypti. Wih, pinter ya pemirsa ya, karena sudah ada kepeannya. Sarjana ngangengong ya. Oke, kalau kita berbicara tentang nyamuk Aedes aegypti ya, itu ciri-cirinya seperti apa sih, Fahri? Ciri-cirinya kayak apa, nyamuknya itu belang-belang Mas. Nyamuknya belang-belang. Terus habis itu mungkin dia memberikan harapan palsu sama kita. Kita yang selalu berekspektasi. Ketinggian Mas. Jadi kita yang sakit ya. Ya benar sih ya, kalau kita berbicara tentang nyamuk Aedes aegypti ini kan memang ciri-cirinya belang-belang. Terus kalau kita berbicara tentang perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini biasanya di mana sih? Di tempat-tempat yang kotor, kayak tempat-tempat yang kotor. Nggak usah ngomongin diri sendiri. Iya. Terus barang-barang bekas, kayak di tempat-tempat yang airnya keruh itu. Air keruh, mengenang mungkin ya lebih tepatnya ya. Kalau Tapi mengenang itu masa lalu. Masa lalu ya. Itu jangan dikenang ya, tapi itu dikubur bersama dengan orang-orangnya. Tapi kalau Mamanya Fahri sendiri di lingkungannya keluarga, saudara, adik, kakak, atau mungkin Fahri sendiri pernah nggak sih kena DBD gitu? Enggak Mas, tapi kalau tipes itu salah satunya enggak Mas? Tipes sama DBD beda dong. DBD itu samanya dengan kanker, kantong kering. Gimana bisanya tipes sama DBD sama ya pemirsa ya? Tapi Fahri penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya itu seperti apa sih? DBD itu seperti apa? Nyamuk yang menyebabkan DBD itu seperti apa? Penasaran kan? Iya. Yuk kita langsung aja lihat ke kamera ini, nanti kita bilang check it out bersama-sama. 3, 2, 1, check it out. Jadi penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui vektor nyamuk, yaitu vektor nyamuk Aedes aegypti dan juga Albopictus. Untuk virus dengue-nya sendiri ada 4 jenis serotype, dari DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Nah, semua serotype ini juga paling banyak ditemukan di Indonesia. Makanya Indonesia juga salah satu penyumbang terbesar kasus demam berdarah dengue itu tersebut. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu ciri-cirinya antara lain berbeda dengan nyamuk biasa. Untuk nyamuknya sendiri itu ada garis putih di badannya, di punggung dan perutnya. Juga nyamuknya itu sendiri itu bisa aktif di pagi dan sore hari. Jadi menggigitnya di pagi dan sore hari, punya ciri khas sendiri. Dan juga hidup di tempat-tempat bersih, air bersih, kenangan air bersih. Untuk nyamuk Aedes aegypti sendiri
bisa berkembang biak di tempat-tempat penampungan air, misalnya bak mandi atau tempat minum, terus di sampah-sampah yang bisa tergenang air hujan gitu. Nah, nyamuknya sendiri itu bisa hidup antara 2 sampai 8 hari. Biasanya menggigit di waktu sore dan pagi hari nyamuk itu aktif. Jadi untuk nyamuk demam berdarah itu, jadi nyamuknya itu membawa virus demam berdarah dengue tadi, kemudian menggigit orang sakit. Nah, menggigit orang yang sedang sakit, kemudian jarak waktu 1 minggu itu bisa menggigit orang yang sehat, sehingga tubuhnya itu dimasukkan virus, sehingga terjadi fase infeksi. Kemudian setelah fase infeksi, jarak 1 minggu bisa sampai demam, kemudian menimbulkan gejala-gejala lain. Untuk demam berdarah memang tidak bisa ditularkan manusia ke manusia langsung, tetapi harus ada vektor atau pembawa. Lah, vektor itu adalah nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Jadi tidak bisa seperti halnya TBC atau COVID itu manusia ke manusia, harus ada perantara. Lah, nyamuk inilah yang membawa virus tadi, ditularkan orang yang sedang positif demam berdarah, kemudian menggigit ke orang yang sehat sehingga bisa tertular penyakit demam berdarah dengue tadi. Oke, pemirsa yang ada di rumah ya, masih kita membahas tentang DBD ya. Memang kalau kita pemirsa ya, kita keluar rumah sedikit itu memang panas banget. Ini di Kota Pekalongan aja udah 34 derajat Celcius. Panas, gerah. Panas ya. Kalau di Arab teman-teman yang lagi naik haji itu katanya bisa mencapai 45 ya, 45-46, luar biasa ya. Oke, nah Aziz lagi membahas tentang DBD, sekarang sudah bersama dengan peletak batu pertama LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek. Iya, Pak Sutanto. Sehat ya Pak Tanto ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Pemirsa yang ada di rumah kalau mempunyai penasaran, Batik TV bisa berdiri karena disokong oleh Pak Sutanto. Amin. Iya. Pak Tanto, tapi kita lagi ngebahas tentang DBD bukan Batik TV ya. Oke, siap. Kita ngebahas tentang DBD. Menurut Pak Tanto sendiri, penularan DBD itu melalui apa sih Pak Sutanto? Ya, dari nyamuk itu. Ya nggak bisa. Dari nyamuk. Dari Aedes. Allah. Kalau nyamuknya nggak disuruh sama Allah. Iya. Kan dari medianya kan. Dari medianya ya. Dari nyamuk. Subjeknya ya, nyamuk ya. Iya. Tapi kalau nyamuknya nggak disuruh sama Allah gimana? Oh iya juga. Iya juga bingung ya Pak Kuasa Tanto ya. Allah ya. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau kita ngomongin sudah menghubungkan sama Allah udah selesai ya pemirsa ya, nggak ada pembahasan lagi. Oke, dari nyamuk. Tapi nyamuk yang seperti apa sih Pak Tanto kalau boleh tahu? Nyamuknya itu yang saya tahu nyamuk doreng tuh, kayak Nyamuk tentara doreng. tuh, hitam ada. Nek doreng kan blonde. Kayak zebra itu. Zebra ya berarti ya. Ya. Garis-garis ya. Itu Tapi dikit. Pak Tanto pernah lihat nggak nyamuk fulkadot? Nggak tahu saya. Nggak tahu, nggak ada Pak Tanto. Makanya belum pernah lihat. Ya. Nah, ini saya ingin konfirmasi juga, katanya digigit nyamuk, tapi saya amati nggak gigit nyamuk itu. Oh, nyamuk itu nggak gigit ya Menusuk. Pak? Nusuk ya. Kalau yang nusuk yang lain enak ya Pak Tanto Nusuk ya? jantung. Nusuk jantung. Kalau yang nusuknya nyamuk Iya. Aedes aegypti itu bisa menyebabkan demam berdarah. Betul, Oke, kalau itu adalah penularan dari DBD. Kemudian Pak Sutanto, kalau kita berbicara tentang apa ya ibaratnya penularan demam Ya. berdarah ini menurut Pak Sutanto sendiri nih ya, antara manusia ke manusia yang lainnya itu bisa nggak sih ditularkan? Nggak bisa kalau nggak Nggak ada bisa. perantara. Mungkin lewat udara nggak bisa, lewat keringat juga nggak bisa. nggak Hanya bisa, ya. ditularkan melalui
tusukan nyamuk itu. Tusukan nyamuk itu. Jadi kalau kita berbicara tentang penularan penyakit DBD oleh manusia ke manusia itu nggak bisa ya. Bisa. Yang bisa ditularkan manusia ke manusia adalah ada sarana nyamuk yang ada sarana nyamuknya itu. Tapi manusia bisa menularkan ke manusia enggak? Ya kalau gigit. Manusianya gigit gitu ya. Oke, kalau tadi Pak Sutanto bilang bahwa kalau umpamanya penularan DBD itu tidak bisa ditularkan antara manusia ke manusia. Tapi kalau umpamanya ibu hamil nih ya, menularkan ke anaknya itu bisa nggak penyakit demam itu berdarah? bisa, karena dari proses darah yang mengalir itu ya sudah tertular atau sudah dimasukin sama nyamuk itu, otomatis akan masuk juga ke anaknya janin. atau ke janinnya, pasti gitu, bisa ya. menurut Kecuali saya. kalau umpamanya ibu hamilnya tersebut tidak hamil gitu ya, jadi anaknya tidak ketularan itu kan ya. ibu hamil. Kita namanya ibu hamil lagi ngutui orang tua ya Pak ngutui kan? Iya tapi orang tuanya cerdas jadi tahu ya. Oke. Tapi Pak Sutanto penasaran nggak sih sebetulnya penjelasan dari ahlinya itu seperti apa sih penularan dari DBD ini? Ya, tetap penasaran ya. Penasaran. Kita lihat ke kamera situ bareng-bareng, nanti kita bilang check it out, oke? Oke, 3, siap. 2, 1, check it out. Jadi untuk virus dengue itu bisa ditularkan dari ibu hamil kepada si anak. Jadi melalui janin penularannya lah. Resiko-resiko yang ditimbulkan itu antara lain bisa keguguran, bisa kelainan, kemudian bisa juga gangguan pada janin gitu. Jadi anak lahir bayinya tidak normal. Kemudian yang paling berbahaya itu juga membahayakan janin ibu dan anak. Gejala demam berdarah antara lain yang pertama adalah demam biasanya lebih dari sampai 40 derajat. Kemudian ada mual, muntah, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian timbul ruam atau bintik-bintik merah di kulit sehingga itu dapat mempengaruhi. Kemudian yang paling penting istilahnya dari nilai darah tersebut itu terjadi gangguan, hemoglobinnya meningkat, hematokritnya turun. Untuk keparahannya itu sendiri itu dibagi menjadi 5 klasifikasi. 5 klasifikasi itu dari demam dengue atau tanda gejala dengue, suspek dengue, kemudian derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Itu sesuai kriteria WHO. Kemudian untuk yang biasanya orang-orang itu minta semprot. Nah, untuk demam dengue atau suspek dengue itu tidak perlu disemprot karena itu baru curiga. Kemudian yang untuk tingkat keparahannya derajat 1 itu biasanya nilai-nilai darahnya udah jelek, kemudian sampai derajat 4 bisa mengakibatkan kematian. Jadi ciri-cirinya demamnya lebih dari 40 derajat, kemudian terjadi lemas, otot, kekurangan cairan. Makanya kalau masuk di rumah sakit atau di dokter itu diberikan cairan, kemudian diobati demam berdarah. Jadi untuk demam berdarah sendiri ada 3 siklus. Yang pertama untuk fase infeksi, jadi itu dimana suhunya, ciri-cirinya suhunya meningkat lebih dari 40 derajat, terus terjadi nyeri otot, lemas, mual, muntah. Kemudian yang kedua fase kritis. Fase kritis itu biasanya turun semua, suhunya turun dari 40 derajat di bawah 38. Nah, fase-fase kritis ini biasanya penentuan itu untuk fase apakah pasien ini sembuh atau malah justru mengakibatkan kematian. Nah, setelah fase yang kedua ini fase pemulihan itu nilainya sudah balik lagi stabil. Jadi secara medis sudah dinyatakan fase pemulihan juga, tetapi
belum benar-benar dikatakan sembuh. Jadi memang butuh terapi-terapi obat-obatan pendukung sehingga benar-benar pasien dinyatakan sembuh. Ketemu lagi, udah kaget gak sih? Kaget banget ya. Udah tua, 34 tahun, kelakuannya kayak anak-anak. Aduh, kenapa nih? Di rumah kita kembali lagi, masih membahas tentang DPD. Beb, kalau mamanya kita ngerasa akhir-akhir ini panas banget nggak sih? Iya. Apalagi kalau mamanya kita di kafe, lihat mantan kita tambah panas nggak sih? Ya, Aziz sekarang sudah ada bersama dengan presenter terbaik tingkat nasional yang dimiliki oleh Amin, doa lu. Amin. Ya, dimiliki oleh Batik TV. Ayu legendaris. Gak ada ya, Ayu Sita ya. Okay. Legendaris siapa, Wak? Kini Ayu Sita lagi mau syuting berita, kemudian kita todong gitu ya. Gimana? Hari ini make up-nya menggunakan apa nih? Oh, ini dari makeover ya, guys ya. Wardia. Kerja sama. Kerja sama Wardia. Kita Wardia. Ya. Iya, betul banget. Maaf ya, Mbak. Gimana? Maaf ya, Mbak Wardia. Maaf ya, Mbak Wardia. Emang agak ini kayak kurang gitu. briefing ya soalnya. Bener. Gimana? Hari ini kita lagi ngebahas tentang campuran-campuran kimia yang menyebabkan globalisasi yang ada di Indonesia saat ini, gitu kan ya. Menurut kamu sendiri gimana? Ada kimia apa saja yang ada di udara saat ini? Kenapa kok bisa panas global warming yang terjadi di Kota Pekalongan terlebih khususnya? Kalau dari aku sendiri mungkin tentang lingkungan ya. Gimana? Ini kan bukan tema kita. Mana sih Mas Habib? Tapi lucu ya, tapi itu berdampak juga. Berdampak ya. Lingkungan. Tapi ini bagus loh ya, refleksnya seorang Mbak Duta Wisata itu dikasih pertanyaan apa saja langsung jawab. Padahal kita lagi ngebahas tentang DPD gitu ya, kan. Oke, sesuai dengan briefing tadi ya, kita lagi ngebahas DPD. Menurut kamu nih ya, untuk mencegah penanggulangan DPD itu apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kalau dari DPD sendiri untuk masyarakat tuh ada 3 cara ya yang biasa kita kenal ya. Yang pertama makan, minum, dan juga bukan itu. Memaki. Enggak ya, bukan 3M-nya bukan itu ya. 3M. Pertama itu adalah biasanya menguras. Ya, itu. Menguras duit mantan. Menguras air. Menguras air. Terus. Kemudian menutup air yang menutup hati kita untuk mantan-mantan ya, yang tidak berkenaan di hati kita gitu. Kenapa sih Mas Aziz? Kamu butuh curhat ya? Besok kita curhat dong ke masyarakat dong, ke pemirsa yang ada di rumah. Iya, ya itu ya, menutup. Kemudian yang terakhir menguras, itu mendaur ulang ya. Mendaur ulang, karena sekarang diganti ya. Yang tadinya mengubur jadi sebenarnya lebih bagus mengubur nggak sih? Mengubur kenangan. Kalau kenangan kan nggak bisa didaur ulang. Iya. Tapi bener ya pemirsa ya, untuk mencegah DPD ini ada 3M ya. Langkah 3M yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu kan. Tapi kalau Ayu sendiri sudah menerapkan 3M itu belum? Iya dong, di rumah. Apalagi kita masyarakat panjang Ayu ya. Ada 3M nggak? Oh, ada dong. Amin. Iya. Gimana udah menerapkan ya? Udah menerapkan. Karena kan memang kita harus mencegah itu sedini mungkin ya, apalagi kan penyakit DPD ini kayak kan judul berbahaya. film ya, Dini. Pernikahan dini. Beda ya, Wak? Iya, beda. Gitu. Oke, ya berarti aman ya. Tapi kalau mami kita berbicara tentang DPD nih, Ayu sendiri di lingkungan keluarga ataupun saudara, bahkan Ayu sendiri gitu, pernah nggak sih terkena DPD gitu? Alhamdulillah jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Bener, belum karena sama memang sekali. Menerapkan pola hidup yang sehat dan juga baik. Betul sekali. Kalau kita berbicara tentang pola hidup baik dan sehat nih, menurut Ayu ya, ketika seseorang terkena ataupun didiagnosa terkena DPD, makanan ataupun konsumsi makanan yang baik untuk pengidap ataupun terdiagnosa DPD itu apa sih menurut Ayu? Paling makanan-makanan yang bergizi ya, terutama kayak sayur, kemudian buah-buahan yang sehat seperti itu. Dan katanya juga air kelapa kan bisa bagus ya, netralin segala racun toksit yang ada di dalam tubuh, pikiran, hati, jiwa, raga kita semuanya. Betul sekali. Gitu kan ya. Tapi kalau menurut aku satu doang sih obatnya. Duit yang banyak, kita senang. Itu pasti ya, itu manusiawi, semua orang deh. Kalau ada duit,
nggak sakit. Nggak sakit ya. Tapi Ayu penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya seperti apa gitu? Penasaran nih Mas Aziz Lebih gimana? detailnya gitu ya. Yaudah kita langsung lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? Oke. 3, 2, 1, check it out. Pada dasarnya tubuh kita itu apabila sudah terinfeksi itu akan membentuk sistem kekebalan tubuh. Tetapi ada 4 jenis serotip di demam berdarah ini, sehingga kalau kita terkena lagi itu biasanya dari serotip yang lain. Misalnya dulu waktu kecil terkena DEN1, ternyata setelah usia dewasa itu terkena lagi. Nah, itu serotip virusnya itu DEN3 gitu. Jadi kemungkinan terkena lagi itu bisa karena ada, seperti saya jelaskan tadi, ada 4 jenis serotip yang ada di penyakit demam berdarah dengue tadi. Intinya makanan yang mudah dicerna. 1, ya mudah dicerna. Kedua, yang mengandung nutrisi. Kurangi goreng-gorengan. Tinggi nutrisi seperti vitamin C, tetapi juga hati-hati kalau vitamin C. Misal pasien terdapat diare berat, itu malah akan memperparah kondisinya. Kemudian makan makanan yang tinggi cairan, karena demam berdarah ini membutuhkan banyak sekali cairan, asupan cairan, misalnya teh atau air kelapa atau minuman-minuman yang lain, supaya terhidrasi dengan baik biar tidak lemes atau sampai shock. Yang paling penting adalah dulu kita mengenal 3M. Nah, menguras, menutup, mengubur. Nah, kalau sekarang itu menguras, menutup, dan mendaur ulang, karena bahan-bahan yang mengandung misalnya plastik, botol-botol bekas, atau ban-ban itu biasanya kalau dikubur itu akan didaur ulangnya sangat lama sekali. Jadi intinya tidak ada jentik yang hidup di penampungan air itu. Jadi dibersihkan semuanya dibersihkan sehingga bersih, lingkungannya dibersihkan. Kadang ada orang yang sampah-sampahnya berserakan tapi rumahnya bersih, itu bisa tertular dari sampah-sampah tersebut di lingkungan sekitar tersebut. Jadi memang lingkungan sangat berpengaruh sekali. Jadi untuk DBD itu memang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius, karena dari faktor perilaku masyarakatnya sendiri, misalnya kok membuang sampah sembarangan, botol-botol air minum bekas sembarang ada berserakan, bak nggak pernah dicuci. Nah, ini menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, nyamuknya itu bisa menularkan sekitar ring atau radius 100 meter terbang, sehingga menularkan ke tempat yang lain, tetangga-tetangga sekitar. Nah, kalau tidak dilakukan intervensi yang baik dari kesehatan bekerja sama dengan masyarakat, itu akan menimbulkan wabah. Makanya ini menjadi masalah yang serius. Kemudian demam berdarah ini seperti pelana kuda, jadi siklusnya seperti pelana kuda, sehingga ini masuk fase pemulihan atau fase kritis yang sangat berat, sehingga yang dapat menimbulkan kematian itu. Jadi yang diwaspadai vektornya itu nyamuk kita, yang dapat memotong jalurnya itu nyamuknya itu supaya tidak berkembang biak. Untuk pesan kepada masyarakat ini, supaya
di masa-masa setelah musim penghujan itu biasanya itu kasus-kasus demam berdarah itu sangat tinggi. Makanya dijaga 3M-nya tadi, 3M+. Intinya menghindari nyamuk, jangan tidur di pagi hari, terus kemudian sore hari, kemudian bila ada yang kena tetangga atau keluarganya dilaporkan ke puskesmas atau ke kelurahan atau ke dinas kesehatan supaya kita tangani. Tidak semua, intinya tidak semua kasus demam berdarah itu disemprot. Masyarakat menginginkan untuk penyemprotan, sedikit-sedikit penyemprotan, padahal ada kriteria. Tidak semua demam berdarah itu ada virusnya juga. Jadi kalau tidak begitu berbahaya, tidak ada virusnya, itu memang tidak kami semprot dari puskesmas maupun dinas kesehatan. Tetapi kalau memang benar-benar ada virusnya demam berdarah dengue tadi, masyarakat tidak minta pun kita semprot. Jadi tidak usah khawatir. Dan juga semprot atau fogging itu cara terakhir, intervensi terakhir untuk menangani demam berdarah. Yang penanganan di awalnya itu dari 3M+-nya tadi. Itu makanya masyarakat itu yang paling penting lingkungan. Untuk demam berdarah itu kuncinya di lingkungan. Kalau sudah kena, kuncinya di rehidrasi tadi, cairan masuk dan segera dibawa ke rumah sakit. Karena kasus-kasus kematian itu terlambat ditangani sendiri di rumah, diobati sendiri. Kemudian kalau sudah masuk ke rumah sakit sudah ada perdarahan dan sudah terdapat kematian di rumah sakit maupun di rumah.